jalan lubang segala macam. Malu. Yang malu siapa? Kan gitu. Wali kota. yang punya wilayah kan wali kota. Iya. Tambal-tambal doang kayak gigi gitu ya. Iya, ada yang begitu. Nyindir ya. Gak enak kita dibaca itu. Ya, tapi ya gimana ya, sudah konsekuensi. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Tamu saya hari ini seorang pria, waduh, ganteng, masih muda, hobinya ngegaspol juga, motor-motoran, otomotif. Siapa lagi kalau bukan Kang Irul? Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di tengah kesibukan sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon masih mau menyempatkan datang ke sini. Luar biasa. Apa nih aktivitasnya nih sekarang? Ya rutinitas Komisi 4, setelah itu ada Bapak Merda juga ya. Tadi kejar-kejaran waktu rapat dari kantor terus ke Hotel Aston, langsung kejar balik lagi sini. Infonya hari ini paripurna juga ya? Paripurna ini. Ini APBD 2023 ya? Oh luar biasa. Oh udah diketuk berarti per hari ini? Kemungkinan jadwal jam 4. Paling jam 4. Dikit. Gitu. Luar biasa. Iya. Masih otomotif masih ya? Masih, kalau ada waktu kosong, agenda masih bisa masih bisa nyembil agenda untuk bisa ngegas. Katanya punya banyak koleksi motor nih. Ada beberapa. Motornya juga yang ciamik kan, tahun tua. Enggak yang itu baru. Justru lebih susah tuh nyari. Iya, sekarang lebih legend itu, lebih rare lah ya, lebih rare. Gitu. Apa tuh punya? Ada Ninja SS, ada RX King, ada juga Evan ZR gitu. Nah itu Evan ZR susah tuh. Susah. Semuanya original. Oh gitu. Semuanya original. Memang dibikin original. Original. Lebih estetikanya lebih bagus lah kalau saya kira ya. Lebih kalau original itu. Gitu. Saya lihat di medsos juga habis beres sibuk kedewanan, aktivitas dewan, langsung motor-motoran tuh. Ngegas tuh ya. Kemarin baru pulang dari Subang, Ciater. Wow. Subang, Ciater. Jadi, berapa hari tuh dari sini ke sana? Saya ada waktu kemarin cuma 2 hari, 1 malam saya pakai buat ngegas langsung. Gitu. Itu bagi waktunya gimana sih Kang? Antara sibuk dewan kan padat juga nih kan. Yeah. Ini akhir tahun pembahasan biasanya kan. Sama nyalurin hobinya nih ngegas. Tapi balik lagi, hobi ini menurut saya bukan jadi utama. Okay. Utama ya tugas sebagai wakil rakyat. Menurut saya itu tugas wakil rakyat semua saya kira clear. Saya bisa menyempatkan, yang keduanya saya harus bisa menyempatkan diri untuk keluarga. Untuk keluarga, setelah itu ya saya harus ada refresh dengan ngegas. Gitu. Tapi utamanya itu. Utamanya itu ya. Pengabdian dulu pada negara, setelah itu keluarga. Iya. Itu rasanya kalau udah ketemu aspal sama gas itu kayaknya kalau menurut saya refresh ya. Refresh. Makanya kemarin pas pada saat touring itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam saya masih ngegas. Masih ngegas. Karena belum sampai titik yang mau dituju lah gitu ya. Mau hujan juga kita tetap gas, hujan juga. Gitu. Bawa jas hujan. Berhenti sebentar pakai, rokok sebentar, berangkat. Gitu. Tidak ada halangan lah pokoknya. Karena waktu bagi saya berarti. Iya. Waktu berarti. Itu kalau ngegas gitu berapa orang biasanya? Nggak banyak sih, paling 5 motor gitu, karena kan kalau terlalu banyak saya kira di jalan ngaturnya susah, ngatur teman-teman kalau banyak ya yang ikut. Tapi kalau hanya sedikit 3 atau 5 masih enak lah kita komunikasinya, mau belok mau apa gitu ya. Itu misalkan ke Subang kemarin, apa yang dituju di sana, destinasi wisata atau sekalian apa? Pemandian air panas, berendam air panas. Tapi berarti itu bisa jadi istilahnya studi banding juga ya. Sebagai dewan. Iya dong. Di sini nggak ada. Makanya di sini nggak ada air panas. Dari sono dapat ilmu apa kan bisa. Betul. Maksudnya Saya kira kalau di sana kan ada gunung ya. Ada gunung, dekat gunung ada gunung Tangkuban Perahu. Gitu ya, ada belerangnya segala.
Kalau di sini kan jauh. Jauh, Nggak hanya bisa. pantai di sini ya. Nggak bisa. Kita ngebor juga mau berapa kilo ke dalam. Gitu kan. Bukan meter lagi, bukan ratusan meter lagi. Berapa kilo ke dalam nggak sanggup pasti, nggak bisa. Ya paling tidak yang diambil ilmu pengelolaan wisatanya Betul, ya. betul, Gitu. betul. Nah, ini Ngegas kan pasti ketemu sama jalanan. Nah, kita jangan bicara jalanan di luar kota Cilegon, di Banten, Iya. di kota Cilegon terutama. Gimana kondisinya, Kang Irul, saat ini? Saat ini saya kira sudah mulai ya bertahap bertahap pemeliharaannya. Pemeliharaannya ya. Dalam hal ini Dinas PU ya Kota Cilegon, bidang Bina Marga. Dalam hal ini sudah bertahap mulai berangsur baik lah ya. Semua sudah terakomodir begitu ya. Jalan-jalan berlubang begitu ya. Terus juga kegiatan betonisasi gitu. Semua sudah mulai sih sampai dengan drainase ya. Walaupun memang belum bisa realisasi semua begitu ya. Saya juga berharap kepada Dinas PU Kota Cilegon supaya dikejar nih sebelum awal tahun begitu. Oh, lelangnya ya. Di 2023 pasti ada dong pemeliharaan jalan lagi. Iya, ada pasti ada. Di sini kondisi baiknya berapa persen kira-kira, Kang Irul? Yang menjadi aset jalan Kota Cilegon aja. Nah itu sebenarnya jalan ini walaupun ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional kan begitu. Nah kita sudah pernah studi banding ke Kota Bandung, Kota Bandung. Nah Kota Bandung ini itu jalan nasional ataupun jalan provinsi itu bisa di pemeliharaannya melalui APBD kota. Oh gitu, di sana bisa? Bisa. Oh gitu. Nah, saya juga sempat usulkan kepada pemerintah Kota Cilegon, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai berjalan, gitu, sudah mulai berjalan dengan kalau di sana itu Kota Bandung itu setiap kelurahan itu ada ada anggaran dan ada staff-staffnya yang mereka keliling. Oh, mantau jalan rusak. Nah, akhirnya teraplikasikan di Kota Cilegon. Oh, gitu. Namanya di Kota Cilegon Mantri Keliling. Oh, Mantri Keliling. itu hasil studi banding di Bandung ya? Kita dibawa Bandung. ke sini ya, diterapkan di sini. Iya, setelah studi banding kita hearing, ngobrol dengan Dinas PU, gitu ya. Saya bilang bisa ini. Kenapa Kota Cilegon nggak bisa dengan kekuatan anggaran yang saya kira cukup gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi. Ada Mantri Keliling namanya. Jadi dia statusnya staf desa, staf kelurahan. Enggak. Staf Dinas PU di Kota Dinas Bandung. PU. Oh, oke. Nah kalau di sini ya belum. Kalau untuk per kelurahannya, coba memang saya kira kelihatannya ini dari dinasnya langsung yang keliling. Dia bagi wilayah kali ya, personil ini. Betul. Lo tugasnya wilayah A, B, C, D, E gitu. Jadi di Kota Bandung itu sampai ada penerimaan ratusan THL kalau nggak salah. Ratusan THL yang khusus ditempatkan di kelurahan-kelurahan yang mengecek jalan. Oh, gitu. Jadi walaupun jalan provinsi ataupun jalan nasional, kalau ada yang berlubang, tutup langsung. Sama APBD Bandung. APBD Kota Bandung. Betul. Itu boleh itu ya? Itu bisa. Nggak jadi temuan? Nah, saya kira kayaknya itu hanya untuk nambal gitu ya, kalau hanya untuk nambal. Saya kira bisa. Kayak ini jalan protokol kadang-kadang kan berlubang tuh ya, tapi karena kota nggak berani nambal, nunggu dari pusat lama. Betul. Saya kira dengan adanya kita datang kunker ke sana, itu sebagai pembelajaran lagi ya. Oke. Buat kami di Komisi 4, buat pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini juga ya Dinas PU-nya gitu ya. Kenapa mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya. Ini kan setidaknya marwah Kota Cilegon. Betul. Ada orang masuk ke sini atau pejabat masuk Kota Cilegon, jalan lubang segala macam, malu. Yang malu siapa? Kan gitu. Wali kota. yang punya wilayah kan wali kota. Iya. Ya kita hanya membantu karena memang pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif kan begitu. Iya, betul. Jadi kita saling sinergi, harus sinergi. Gitu. Itu udah diaplikasikan belum di tahun ini? Sudah.
Sudah, namanya mantri keliling itu. Oh, siap. Enggak, Begitu. maksudnya Nambal punya jalan Sudah, nasional udah boleh itu ya? Sudah. Kayak seperti jalan di di jalan di jembatan layang gitu ya. Sempat ada yang oke. lobang. Itu kalau nggak salah itu langsung dari Dinas PU yang Itu jembatan layang langganan di sambungannya tuh biasanya tuh. Nah, kalau itu langsung ke kementerian. Tapi kalau hanya lubang-lubang Lubang-lubang doang kecil. mungkin dari pemerintah kota bisa langsung Pemeliharaan, tutup. anggaran pemeliharaan. Oke. Bisa tutup. Begitu. Oke. Ah, ini terobosan bagus tuh gitu. Itu hasil studi banding tahun lalu. Tahun lalu. Komisi 4. Mantap tuh. Nah, kalau untuk kerusakan yang besar daerah mana nih, Kang Irul nih? Kerusakan besar Yang sampai perlu diperbaiki, terutama untuk 2023 lah, karena ini 2022 kan udah mau habis. JLS. JLS, betul. JLS. Nah, JLS juga ini perlu perhatian khusus kan begitu. Perlu perhatian khusus karena memang yang melalui jalan itu adalah banyak perusahaan gitu. Saya kira itu mah tahap pembicaraannya antara pemerintah dengan perusahaan lah saya kira gitu ya. Adalah kompensasi seperti apa, bantu untuk pemerintah karena jalan tersebut dilalui terus. Oke. Itu di wilayahnya Kang Irul ya, dapilnya ya. Iya, Cilegon Cibeber bener kan? Cilegon Cibeber. Dari sini sampai Cibeber sana. Cilegon Cibeber. Punya beban moral dong ya. Iyalah pasti. Sebagai dewan dapil setempat gitu ya. Pasti. Ya, harus ngedorong nih supaya apalagi kemarin agak miris juga tuh beberapa kecelakaan di sana kayak meninggal kan. Betul. Gara-gara jalan lubang di JLS itu ya. Kita sudah anggarkan itu untuk perbaikan 2023 ya? 23. Oh, alhamdulillah deh. Itu katanya kemarin wali kota bilangnya anggarannya nggak sanggup APBD kota Cilegon. Ya, betul. Sebenarnya kalau dipaksakan, saya pribadi berpikir kelihatannya ini bisa. Ini bisa. Cuma memang kelihatannya anggaran tersebut akan digeser untuk lebih kepentingan masyarakat, pembangunan dan lain-lain, kepentingan masyarakat. Jadi kita meminta kepada APBN, kepada pemerintah pusat untuk bisa membantu, gitu. Nah, sampai saat ini tanggapan pemerintah pusat bagus, positif. Dan insya Allah akan bisa membantu juga tahun depan. Berarti Allah. cost sharing ya, sharing anggaran dari kotanya misalkan mampunya berapa miliar? Iya. Dan dari termasuk pusat. juga dari perusahaan ya. Perusahaan. Oke. CSR. Sebagian CSR-nya lariin ke situ ya, karena mungkin CSR juga punya kepentingan untuk yang lain kan, untuk masyarakat yang lain. Tapi diambil berapa persennya untuk JLS? Karena saya sepakat. Industri ini kan berkepentingan sama JLS ini. Sangat. Mereka lewat situ loh. Industri dan pariwisata. Wah, betul. Pariwisata. Ini muka atau marwah kota Cilegon. Iya. Orang lain masuk, wisatawan masuk gitu ya. Ini kan dari tol Lambung Merah itu kan langsung lurus. Begitu keluar langsung lurus, betul. Langsung lurus. Begitu udah ketemu jalan goyang-goyang begitu kan. Kayak enak. Kita juga yang malu ya. Kita juga malu. Itu. Ini aksesnya sudah ada, tinggal sebenarnya memperbaiki aja gitu, spot-spot. Tapi kan nggak semua dari ujung sampai ujung kan perbaikannya, hanya ada titik parahnya di kilometer sekian sama sekian gitu ya. Berapa ratus meter, berapa meter gitu. Memang penyebabnya itu sih truk over tonase ya. Nah, itu pengawasannya memang agak susah karena di kementerian itu. Truk over tonase. Kita pemerintah kota Cilegon atau provinsi sekalipun nggak bisa. Provinsi. Gitu. Nggak bisa, provinsi juga nggak. Begitu. Udah pernah belum sih DPRD kota Cilegon barangkali manggil satker kementeriannya di sini? Kita konsultasi. Kita yang datang. Kita yang ke sana. Kita yang konsultasi ke Kementerian PU. Oke. Apa menurut mereka? Kita pernah ngebahas terkait jalan Simpang Bojo. Simpang Bojo. Simpang Bojo itu yang macet, gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan sih anggaran APBN bisa membantu jalan layang untuk mengurangi titik kemacetan situ, untuk mengurai kemacetan. Bangun jembatan layang. Jembatan.
Flyover. Mulai dari mana titiknya? Dari exit tol Cilegon Timur. Oh, Gitu. oke. Jadi itu mengurangi kemacetan. Iya. Kan karena semua Di situ numpuk. numpuknya di situ. Pertigaan itu ya. Betul, numpuknya di situ. Di situ Termasuk dalam hal ini juga pengelola jalan tol. jalan tol MMS. Gitu. Tanggapan kementerian apa waktu minta ini solusinya flyover? Akan dikaji. Akan dikaji. Ya, saya kira mudah-mudahan Klasik ya. mudah-mudahan juga ya ini dengan kami datang dengan keseriusan itu mudah-mudahan ya terrealisasi lah ya gitu ya. Kalau pelebaran bisa nggak jadi solusi di situ di pertigaan itu? Pelebaran saya kira kayaknya kita sudah Atau memang khusus harus kayaknya jalan layang layang ya? Jalan Jadi yang layang. keluar tol mau ke pojok dia naik ke atas ya, jangan di bawah ya? atau yang mau ke arah Cilegon kota naik ke Oh atas naik ke atas, oke. gitu. Yang keluar Turun mau di bawah. Oke. misalkan begitu. Ya kita berupaya semaksimal Ya namanya kita. ikhtiar kan, jadi Kita berupaya. anggaran. Ya kayak inilah pemerintah kota juga saya kira ya bagus lah ya. Bisa bisa mendatangkan APBN untuk bisa membantu Jalan Lingkar Selatan gitu. Iya. Saya kira bagus. Ini direspon baik ya. Oh, baik. Mudah-mudahan tahun depan ada realisasinya nih. Ya, Dewan datang lagi nggak ke sono? ya harus. Kita media siap kawal itu. Kita harus. Karena kita juga berkepentingan ya. Saya Betul. tinggal di Serang. Kalau mau ke Anyer, saya pilih lewat sini. Betul. Cuman ya itu tadi. Itu betul. Sayang Jalan. gitu jalannya. Terlalu bahaya lah menurut saya gitu ya. Tuh, sepakat saya dukung lah. Jadi ada jalan, ya kita manfaatkan, kita perbaiki gitu. Iya bener. Maksudnya gini, kalau nggak bisa dua-duanya kan bisa sebelah dulu. Iya. Gitu di titik yang rusak-rusaknya. Jadi yang sebelah kan bisa dipakai buat berdua kan, karena masih lebar kan. Iya, tapi akan terjadi kemacetan juga itu pastinya. Oh gitu. Jadi dua jadi satu, gitu. Dua lajur jadi satu, gitu. Ya itu secara teknis Nanti ya itu PU lah, dikaji PU ya. itulah gitu ya. Dan dinas perhubungan kira-kira saya kira itu, karena mereka punya pemikiran sendiri bagaimana rekayasa lalu lintas dan lain-lain. Gitu. Akhirnya kalau ketemu warga suka banyak keluhan berarti JLS ya? Iya ada aja. Apalagi reses ya? Ada aja. Akhirnya Tapi alhamdulillah lah, dalam hal ini dinas PU, Perkim gitu ya, dan dinas perhubungan tanggap cepat lah, saya kira itu. Iya. Nah kalau program JLU itu udah sampai mana sih Kang? Kalau boleh tahu? JLU itu kalau nggak salah masih dikaji dengan Badan Pertanahan. Oke. Gitu. Untuk ininya ya apa namanya? Terkait jual beli. Oh, apresialnya ya? Apresial. Kayaknya apa namanya? Untuk pembebasan lahannya ya? Betul. Emang itu belum semua ya? Belum tuntas ya pembebasannya? Itu sebenarnya kalau jadi itu bisa mengurai kemacetan Oh, juga ya? sangat bagus itu. Dewan ada upaya untuk ngedorong JLU terwujud itu? Kita support. Support ya? Kita support. Di tahun depan ada anggarannya Kang? Saya belum lihat itu. Siap. Saya belum Oh, lihat. Tapi apresialnya belum ditentuin Iya. kali ya. Tapi memang harusnya sih dialokasiin aja ya. Jadi masih tahap kalau nggak salah antara warga dengan pemerintah. Nego. Ya, masih itu. Iya. Begitu. Ngelewatin 2 kecamatan kalau nggak salah ya. Ya, betul. Jombang. Jombang, Purwakarta. Kalau nggak salah Atau 3 malah, sama Pulau Merak. Betul. Oh, Grogol. Oh, sorry, bukan Pulau Merak, Grogol ya. Grogol. Ya, gitu ya. Emang titik terakhirnya di Grogol ya? Di mana itu? Kalau nggak salah. Di Kota Bumi ya? Kota Bumi ya, belakang di situ. Sampai dekat apa itu? Kesana laginya Cilegon Barat. Cilegon Barat ya. Cilegon Barat. Apa ya? Warnasari. Bukan. Warnasari di sini ya, Citakil. Sorry. Itu. Ya. Di Grogol, iya kelurahan Grogol itu. 3 berarti. 3 kecamatan. Betul. Wah, luar biasa tuh. Jombang, Purwakarta, dan Grogol. Itu konsepnya mau dibikin seperti JLS 2 lajur gitu. 2 lajur.
Dua lajur. Kalau satu lajur bukan namanya apa namanya? Bukan Jalan lingkar. Bahasa di Jakarta bukan ring road begitu ya. Iya. Keren kalau ring road kan ya. Ring roadnya selatan, sama ring roadnya utara. Betul. Kalau sini buat ngakomodir warga yang dari Pulau Merak mau ke arah PCI bisa tembus sini kan, JLU. Betul. Apalagi kalau sudah musim mudik. Nah, ini kan sangat bermanfaat untuk mengurai kemacetan. Yang kemarin aja ya, luar itu biasa. macetnya sampai simpang Cilegon. Betul. Akhirnya lu prihatin gak tuh ngeliat itu? Ya, apa ya? Saya kira untuk mengurai kemacetan itu ya, saya kira warga itu kasihan ya. Yang tinggal di arah sana ya kasihan juga, mau keluar nggak bisa. Nggak bisa, betul. Yang kena imbas macet juga ya kasihan. Nah itu, ya ini sebenarnya tanggung jawab bersama lah ya. Iya. Antara pemerintah gitu ya dengan legislatif gitu ya. Legislatif kita mendorong wacananya seperti ini semua mekanisme ada di pemerintah. Iya benar. JLU, wah itu kalau jadi bagus itu. Warga Merak nggak perlu lagi masuk ke simpang Cilegon ke sini ya. Betul. Bisa lewat sana kan, jalannya lebih luas. Lebih luas, 2 lajur. Kalau pemeliharaan jalan itu, jalan-jalan yang ringan itu, tiap tahun memang selalu dianggarkan kan? Iya. Sekarang sudah berjalan sih, saya kira di Cilegon, Cibeber saya pantau itu ya, sudah mulai berjalan. Nah itu sih tadi yang mantri tadi itu digaji nggak itu? Ada honor ya? Kalau nggak salah itu kan staff-staff di PU. Oh, nggak rekrut baru ya? Kayak di Bandung tadi Kang Iro cerita di ya? Di Bandung itu ratusan, khusus untuk mantau jalan. Kita APBD-nya belum cukup kali ya buat bayar. Nggak apa-apa, ya. yang penting paling tidak bisa lah. Bisa ya. Bisa. Lagian kita kan kecamatannya cuma 8. Taruhlah 1 orang 1 kecamatan bisa kali ya mantau ngawasin. Bisa. Kan dia tiap hari nggak harus nongkrong ini. Iya. Dan itu bukan usulan-usulan dari reses juga kan masuk. Oh, kan gitu. Bisa lewat dia juga. Bisa. Ya. Ada jalan sini nih, gitu. Misalkan begitu. Siap. Ini saya agak geser obrolannya dari Dewan ke partai nih. Di PAN sekarang pengurus provinsi. Provinsi, wakil ketua DPW provinsi. Wakil ketua DPW, luar biasa. Alhamdulillah. Kang Hirol ini karirnya luar biasa. Alhamdulillah. Saya kenal beliau ini cukup lama gitu. Bahkan dulu saya ngekos dekat rumahnya beliau waktu masih bujangan. Saya punya Vespa, beliau tahu kan. Vespa unik saya gitu. Nah, sekarang masuk di partai langsung jadi dewan, masya Allah, luar biasa, keren. Nah, PAN gimana nih ngadepin pemilu 2024 mendatang nih, dan sekalian kan pilkada juga kan? Pilkada. 2000 nyalon berani nggak deh? Bilang berani, saya berani. Berani, luar biasa. Karena politisi, saya kira harus siap. Siap. Gitu. Kalau politisi masih berpikir atau masih nanti dulu deh. Saya kira itu bukan seorang pejuang, bukan seorang fighter. Mantap. Jadi nggak disuruh pun udah siap duluan ya. Gimana disuruhnya kan? Gimana perintah partai? Tinggal nyari perintah partai dan dengan siapa atau kawan partai mana kan kira-kira itu. Mantap. Siap. Intinya dari mulai sekarang niat sudah ada. Kesiapan sudah ada. Apa yang memotivasi Kang Hiro tuh siap untuk maju? Oh iya, karena begini, kota Cilegon itu kota industri, gitu ya, kota industri dan juga kota transit menurut saya, kota transit dengan pendapatan yang sangat luar biasa, gitu ya. Ya saya kira mampulah untuk bisa membesarkan kota Cilegon, kira itu. Ya. Gitu. Apalagi masih muda, karirnya masih panjang kan. Gitu. Karena memang saat ini saya lihat yang muda ini nih, yang banyak terus bergerak, begitu terus bergerak. Kayak saya lihat
beberapa contoh lah ya, Bupati Trenggalek dan lain-lain di Jawa sana, kan. Itu saya kira masih energik, gitu, ya? masih energik. Ya, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Gitu, pemimpin muda. Pemimpin muda ya. Gitu. Jadi yang senior tinggal mengarahkan saja lah kira-kira itu. Langsung wali kota maksudnya Cilegon 1 atau Cilegon 2? Cilegon 1. Cilegon 1. Cilegon 1 bila perlu. Biasa. Cilegon 1. Iya, target itu jangan Betul. sekalian ya. Betul. Kan kalau wali kota kewenangangannya juga kan lebih luas. Betul. Kalau sekarang dewan mungkin terbatas kan Betul. sebagai Karena legislatif. orang tua saya mengajarkan mimpi itu terus, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Bila perlu mau jadi apa bilang aja sama kita berdoa sama Allah begitu. Lebih spesifik, minta berdoa jadi wali kota spesifik. Nggak apa-apa. Siapa tahu begitu pada saatnya berdoa ada malaikat nyatet kan. Amin. Kan gitu. Bilang yang bagus-bagus aja. Kayak contoh begini. Saya kalau lewat Jakarta, setiap selewat gedung DPR MPR, saya selalu selawatin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Suatu saat saya bisa ke sana. Urusan kapan? Urusan Allah, hak prerogatif Allah. Gitu. Yang penting kita sudah niatkan Bismillah, kita berdoa, ya urusan Allah. Berarti Karena ada cerita sedikit yang lucu. Gimana? Pada saat dulu saya sebelum jadi anggota dewan. Ini PIN korpri, PIN apa? Dulu Dewan. saya pakai PIN korpri. Karena saya dulu pegawai ya. Pada saat rapat di depan ruang rapat itu ada yang jualan itu di meja. Ada yang jualan di meja. Ada yang jualan PIN korpri, ada yang macam-macam, ada yang jualan kacamata, ikat pinggang, sampai dengan ada yang jualan PIN DPRD. PIN DPRD. Saya beli, saya tanya, berapa bang? Saya bilang gitu. Berapa bang? 50.000 katanya. Saya beli. Saya pakai PIN DPRD itu. Saya selawatin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillah. Sekarang saya pakai benar. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Makanya nanti sambil ngantor ke DPRD Kota Cilegon, mandang di seberang, sambil salawat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tahu saya duduk di sana ya kan? Betul. Sering kok diem saya sering salawat. Emang salawat itu luar biasa. Apalagi dengan niat yang tulus. Nah saya sepakat itu. Dulu juga sama gitu. Saya waktu ngontrak di rumah deketan tuh. Saya tulis impian saya. Jadi kalau pagi bangun tidur, ngelihat target punya rumah tahun sekian. Tempel dulu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum mandi tuh. Sepakat. Tempel dulu ininya apa? Si target itu. Dapat rumah. Bener. Sebelum nikah udah punya rumah. Alhamdulillah. Luar biasa. Makanya pindah, cuman nggak pamit ya. Saya kehilangan ini orang kemana. Tapi ketemu lagi di Serang ya kalau nggak salah. Ketemu lagi di Serang. Iya. Itu waktu di Serang kita ketemu acara apa sih ya? Ingat nggak? Di paripurna DPRD provinsi kalau nggak salah. Oh iya. Ngawal bapak ya? Waktu itu ya undangan. Paripurna. Kalau nggak salah HUT Banten. HUT Banten betul. Bapak Tokmas ya, undangan sebagai Tokmas. Betul. Itu udah dewan belum? Belum. Oke, belum. Udah belum ya? Saya lupa tuh. Tahun berapa ya? Lama banget sih. Kayaknya udah ya. Udah kayaknya ya. Kayaknya udah deh. Udah. Oh, atau ajudan? Enggak. Belum. Sudah ajudan sudah beres. Oh, ajudan udah beres ya. Bapak. Mendampingin Bapak oposisi udah dewan itu ya? Udah. Periode pertama ya. Betul. Luar biasa. Itu posisi udah di PAN kan? Sudah. Emang, nggak ngerti partai ya, gue lupa deh. Enggak ngerti partai. Jangan ya. Nggak ngerti partai. Lanjutin tadi, ikhtiar tadi, jangan Iya. ganti partai. Enggak, terus pokoknya. Bismillah. Ketua DPD Kota, Pak Alawi, dukung? DPW juga dukung? Insya Allah lah. Kalau nanti ini, misalkan ada peluang itu. Kita berharap begitu. Masa partai nggak dukung kadernya mau ngambil posisi kepala daerah sih? Betul, saya kira kader dulu lah ya. Utamakan kader dulu. Gitu. Kesiapan kader, kemampuan kader, nah itu diutamakan. Gitu. Saya mau tanya,
kalau nih keinginan mencalonkan nanti terwujud jadi calon, dan Allah nanti ngasih apa namanya mukjizat jadi, Allah ridhoi. garis tangannya jadi wali kota. Apa yang ingin Kang Irul perbuat untuk kota Cilegon? Sangat luar biasa. Yang pasti saya dengan ridha Allah ya. Amin. Dengan ridha Allah mudah-mudahan apapun itu yang belum terrealisasi di kota Cilegon, saya upayakan mudah-mudahan terrealisasi. Insya Allah. Insya Allah. Apa? Tidak mau perpanjang lebar, mau ini itu dulu deh. Jangan muluk-muluk dulu ya. Jangan muluk-muluk, tidak lah. Ya pasti saya akan berbuat untuk kota Cilegon. Dan Karena saya lahir di Cilegon, tinggal di Cilegon, besar di Cilegon. paling tidak secara generalnya pengen bermanfaat buat masyarakat. Betul. Itu karena manusia hidup harus punya manfaat kan Betul. buat orang lain. Betul. Fastabihul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Betul. Kalau sekarang jadi dewan mungkin manfaatnya masih Terbatas. terbatas. Hanya di Kecamatan Cibubur Betul. Cilegon, Betul. dapilnya Betul. gitu, atau ya geser dikit Citangki lah gitu. Kalau jadi wali kota kan, wah bisa sekota Cilegon, 8 kecamatan bos, Betul. 43 kelurahan masih 43 kelurahan. 450.000 jiwa penduduk. Wih hafal gitu. Udah gitu-gitu Harus hafal. Harus hafal. modal soalnya itu ya. Harus hafal. Gitu ya, mudah-mudahan mah itu aja lah. Saya selalu berdoa gitu ya, mudah-mudahan Allah ridho, itu aja. Tidak mau muluk-muluk saya nanti begini, saya nanti begitu. Enggak lah. Lihat aja nanti. Kayak saya mau nyalon jadi anggota DPRD pada saat kampanye, pada saat sosialisasi. Saya tidak mau janji-janji. Kita lihat aja nanti saya bilang. Iya. Tapi dulu pernah terbesit gak sih bakal jadi anggota dewan? Meskipun pernah sholawat ya, tapi pernah nggak? Oh beneran loh terwujud gitu? Karena memang impian sudah ada, Saya harus bisa meneruskan orang tua ya. Dan saya berpikir juga saya harus bisa membanggakan orang tua, saya harus bisa membanggakan keluarga, dan bisa berbuat baik, berbuat untuk masyarakat. Tempat saya tinggal, tempat berpijak saya. Kalau melihat runtutan, dulu kakek saya itu seorang kepala desa. Dari orang tua saya juga pernah nyalon wali kota, gitu ya. Terus sampai dengan menjadi pejabat orang tua saya, eselon 1, begitu di Provinsi Banten. Terus saya lihat lagi ada keluarga juga di politik. Politik ada keluarga yang pernah jadi menteri, gitu, pernah jadi menteri pangan. Setelah itu juga ada sepupu bapak jadi menteri juga di era Pak SBY, Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal. Mereka itu sepupu itu ya? Mereka politisi, gitu. Ya mungkin saya ngikuti dari situ. Iya. Berarti keluarga birokrat dan politisi ya? Politisi. Itu udah cocok legislatif apa eksekutif? Iya, betul. Jadi nggak ujuk-ujuk kira-kira begitu. Iya, betul. Buah jatuh kan nggak jatuh, jauh dari Insya Allah. pohon ya, makanya keluarga di birokrat sama politisi makanya nurun kan. Saat ini juga ada sepupu juga. Sepupu saat ini wali kota Tegal. Sepupu itu. Itu sepupu ya, dari bapak apa ibu? Dari bapak. Dari bapak. Itu wali kota Tegal saat ini masih. Nyalon jadi, masih muda berarti? Iya, lebih tua sih, lebih tua. Oke. Itu artinya ya kalau terah sih, terah ya, kira-kira masih ada jalan. Masih ada lah ya, gitu ya. Tinggal di. Pokoknya saya sih selalu dalam hati niatkan ini, apapun itu ya saya niatkan fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu aja. Apapun tolong sebisa semampu kita tolong. Niatnya itu dulu aja gitu. Jadi kalaupun nanti nyalon wali kota bagaimana segala macam, nanti kalau jadi wali kota seperti apa, ya saya kira nanti dulu lah, jangan berangan-angan lah saya bilang. Iya. Jangan berangan-angan. Yang penting saya minta ridho orang tua, minta ridho Allah. Iya. Gitu, mudah-mudahan Allah ridhoi. Iya. Yuk. Ridho Kita berbuat. Allah kan ridhonya orang tua. Betul. Gitu kan. Betul. Luar biasa. Coba terakhir buat masukan
buat OPD mitra kerjanya. Berarti mitra kerjanya apa aja? PU, Ada PU, Perkim ya. Perkim, Bapeda, Di Sperindak, Sperindak, Kominfo, Perdagangan namanya. Kominfo juga. Oh, Kominfo di situ ya. Komisi 4 juga ya. Kominfo. Oke. Apa yang harus dilakukan organisasi perangkat daerah di Kota Cilegon ini untuk mempercepat pembangunan di Kota Cilegon di tahun 2023 mendatang? Karena tahun depan kan udah tahun politik. Betul, betul. Gimana? Apa masukannya, Kang? Ya, saya kira 2023 ini memang betul. Sudah masuk tahun politik gitu ya, tahun politik. Artinya pada saat kegiatan atau pembangunan, saya kira itu harus di awal. Di awal, di regular sudah dikejar terus, sudah dikejar. Kalau sampai sudah di ujung, di akhir, itu mengkhawatirkan menurut saya, mengkhawatirkan. Khawatir muatan politiknya. Oh iya, itu juga, itu salah satunya. Dan juga tidak terrealisasi, tidak terserap. Ya. Gitu, silpa lagi. Yang jelek pemerintah kota lagi nanti. Saya tidak mau begitu, kan begitu. Ya artinya ya kita bersama-sama pemerintahan itu kan yang tadi saya bilang eksekutif dan legislatif. Kita saling support lah, kita saling support. Artinya di awal tahun itu sudah mulai dikejar. Apa yang kurang, apa yang belum, kira-kira itu. Jangan sampai pada saat di ujung baru nih kelabakan. Gitu. Iya benar. Kemarin sempat silpanya tinggi juga ya. Tapi untung karena defisitnya tinggi akhirnya ditutup ya silpanya. Nyampe 400-an kalau nggak salah. 400-an miliar itu luar biasa loh. Kenapa ya OPD yang nggak nyerap ya? Betul. Sayang banget loh. Ya karena ya saya kira di ujung ya khawatir nggak kekejar kan gitu. Iya. Khawatir nggak kekejar. Ada punishment nggak sih dari wali kota tuh OPD yang nggak serapannya rendah? Harusnya. Kasih dong punishment, bener nggak? Kayak contoh salah satunya di jalan mana ya yang gagal itu, ada jalan di salah satu di Cibeber. Itu gagal. Imam Bonjol bukan? Betul. Imam Bonjol. Itu gagal. Karena nggak kekejar. Kemarin ngobrol sama ketua komisi. Nggak kekejar. Loyo katanya. Nggak kekejar. Jadi nggak ada inovasi, maksudnya kalau ada masalah dicari solusinya, jangan terlalu banyak pertimbangan gitu loh. Secara hukum, secara legalitas clear, gas sudah. Gas harusnya ya. Anggaran sudah ada. Mau apa? Iya. Kan gini. Kasihan masyarakat. Betul. Menantikan pembangunan kan dari uang. Karena masyarakat melihat rakyat. kan bukan lurah, bukan camat saya kira. Wali kota. Betul. Dan baik lagi yang deket dewan. Pak Dewan kan gitu. Pak Dewan, ini gimana jalan nih, belum beres-beres. Gitu. Situ ya Ciberko ya, jembatan Ciberko udah belum? Sudah mulai jalan. Udah kalau itu ya. Okay. Karena masyarakat kan macam-macam ya. Ada yang kita sudah bantu sedikit walaupun tambal. Dia bikin status. Tambal doang kayak gigi gitu ya. Iya, ada yang begitu. Nyindir ya, nggak enak kita dibaca itu. Tapi ya gimana ya, sudah konsekuensi. Iya. Paling tidak kita sudah berupaya sebagai wakil rakyat. Okay. Kita sudah berupaya, mana yang sedikit rusak atau berlobang, ya kita koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini PU ya, gitu. Itu. Tabel dong. Jadi ada gigi. aja. Aduh. Jadi ya udahlah, apa-apa. Gak apa-apa ya. Apa-apa. Konsekuensi. Betul. Oke, mungkin Siap. ngobrolnya nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Kapan-kapan touring bareng lah. Boleh, siap. Cuman saya Vespa-nya udah gak ada sih. Oh, nggak ada? Oh, sayang, legend itu padahal. Legend, betul. Legend itu. Waktu itu diceritain gini, punya teman. Temen pengen daripada lo nggak pakai nganggur, udah gue bayarin. Nanti kalau lo pengen lagi, lo bayarin lagi, gue pegang. Sekarang kalau mau bayarin lagi angkanya udah beda. Sama dia dijual, saya udah mana Vespa gua, udah gue jual bro, parah, nggak komitmen lo, gue jual karena temen, maksudnya pegang dulu kan masih ngontrak ya. Iya. Oke, kita gaspol yuk, kapan-kapan. Boleh. Saya juga masih ngeliat agenda mana nih yang kosong bisa diselipin untuk ngegas kan gitu. Tapi pinjam motornya ya. Siap.
Siap, motor banyak. Karena motor saya motor matic. Nanti terbirit-birit ngejar ninja kan. Sebenarnya motor matic lebih nyaman sebenarnya. Tapi, aduh, ngejar ninja Tapi nggak ini. maticnya harus cc besar. Ya gitu. Kalau maticnya model NMAX sisi besar sih masih enak. Iya. Oke Kang Siap. Irul, terima kasih banyak udah nyempatkan Atur waktunya nuhun. di Atur tengah-tengah nuhun. kesibukan mau ngisi podcast kita. Oke. Sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih. Tadi itu udah obrolan saya bersama Kang Irul. Lain waktu saya ngobrol lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.